Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baiklah, sebelumnya saya kenalan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka taruh. Tak kenal maka taruh. Nah, teman-teman udah lihat di sini ya, nama saya Hasbi Asidiki, SEMSY. Saya memang sudah mengajar ya. Kalau di sini baru semester lalu ya, baru pindah semester lalu. Sebelumnya saya dari Bogor malah, ya ininya ya, home base-nya itu. Nah, itu lebih jauh lagi tuh, itu di daerah Pamijahan ya. Ya. Nah, itu Pamijahan itu udah di dari Cibatok atau dari kalau sebelah sini itu naik lagi ke atas tuh ya. Nah, di ujung gunung ya, ujung gunung. Nah, tapi sebelumnya saya sudah, alhamdulillah ya, sudah pernah ngajar juga di beberapa kampus ya. Dulu malah pernah sampai ke Mercu Buana ya, tahun-tahun 2014-an gitu ya. Ya alhamdulillah ada pengalaman malang melintang jadi dosen ya. Nah, suka duka menjadi dosen ya, itu suatu pengalaman yang sangat berharga ya bagi saya. Dimanapun itu ya, itu menurut saya itu sesuatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya. Termasuk di sini ya. Nah, termasuk di sini. Dan juga dulu waktu di Bogor ya, itu saya melihat setiap kampus itu punya plus minusnya ya. Pasti ada lah ya plus minusnya. Kayak di kampus-kampus yang besar ya, seperti Mercu Buana ya, Universitas Pancasila ya, itu memang kampus-kampus besar ya. Dan pasti ya kalau ngomongin honorer pasti besar juga gitu ya. Tapi ada juga kekurangannya ya, pasti ada ya. Nah, begitu pula dengan kampus-kampus yang mungkin kampus yang belum begitu besar gitu ya, pas dalam masa pertumbuhan pasti ada kekurangannya, tapi ada juga kelebihannya ya. Salah satunya yang paling saya sukain adalah kelebihannya itu pasti ya, biasanya nih ya, kampus-kampus Islam gini pasti mahasiswanya Islam semua ya, pasti mahasiswanya Islam semua kan. Ada yang non Islam gini? Ada yang non Islam nggak? Ya. Nah, saya tuh pernah ngajar ekonomi syariah ya, ngajar perbankan syariah, tapi ada yang non Islam ya. Gimana coba? Ya, saya ngajarin nih ya, inget banget tuh saya ngajarin nih tentang perbankan syariah. Betulan tuh pertemuan keduanya itu tentang landasan hukum bank syariah, kan itu tentang Al-Quran hadis itu ya, landasan hukum. Itu mahasiswanya ada yang protes ya, Pak, kita harus belajar kayak gini Pak, gitu kan. Loh, ini memang ininya ya sesuai dengan RPS-nya gitu kan. Nah, ternyata dia non Islam ya, tapi dia ngambil mata kuliah bank syariah kan. Nah, itu yang terkadang menjadi konflik ya. Nah, termasuk ada juga tuh, saya pernah ngajar di suatu kampus ya di Jakarta, ngajar sama perbankan syariah juga ya, tentang ekonomi syariah juga. Orang tuanya datang, ternyata nih orang non Islam ya. Orang tuanya datang ya. Nah, datang ngomong ke saya, Pak, nggak usah ngajar itulah Pak, nggak usah ngajar itu. Lah, jadi gimana? Saya kan dosen ya. Dosen kan tinggal nyampein ya kan. Nah, yang salah kan kenapa ngambil mata kuliah itu? Kenapa ngambil gitu ya. Nah, itulah terkadang yang menjadi salah satu kekurangan ya kalau di kampus-kampus besar itu. Kadang memang menjadi suatu yang universal gitu ya.
Nah, ini sebenarnya tentang lembaga keuangan syariah ya, baik yang makro maupun yang mikro itu udah universal teman-teman ya. Yang namanya mudharabah, yang namanya musyarakah ya, yang namanya sistem bagi hasil itu adalah yang universal. Semua orang tuh bisa melakukannya, semua agama itu bisa melakukannya ya. Sistem bagi hasil itu nggak ada larangan buat orang yang di luar Islam untuk melakukannya, nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, terkadang ya mungkin ya kalau bisa sih kita hanya di Indonesia aja ya, itu masih ada orang-orang yang di luar Islam sana yang merasa keberatan. Kalau di luar negeri ya, itu yang namanya ekonomi Islam ya, yang ngebela itu bukan cuma ustadz ya. Kalau di Indonesia kan ustadz ya. Nah, pendeta kalau di luar negeri itu nyampein ekonomi syariah ya. Kenapa? Karena mereka itu melihat hanya ini yang sesuai dengan agama ya. Yang lain itu udah bercampur baur ya. Pendeta, rohib bahkan ke Yahudi pun mereka juga menyampaikan itu ya. Kenapa? Karena hanya ini yang masih murni ya, sesuai dengan ajaran agama ya. Nah, kalau di luar negeri memang sudah keterbukaan ya, yang benar dan yang salahnya itu mereka udah terbuka gitu ya. Kenapa? Karena ekonomi mereka sudah mapan ya. Kalau di kita kan ekonominya belum mapan ya kan, baru dikasih 100.000 200.000 udah pindah pilihan kan. Nah, itulah ya kenapa mungkin di kita masih seperti itu ya. Nah, itu juga terbawa juga ke dunia kampus ya. Ada yang masih belum bisa terbuka ya dalam menerima ekonomi syariah gitu ya. Oke, itu sedikit pengalaman ya pengajar saya yang sudah ya. Dan saya juga alhamdulillah ya pernah juga dapat amanah ya, tapi di kampus lain ya, di Universitas Pancasila ya. Saya ngajar agama juga ya. Kadang-kadang setiap semester ganjil saya dapat ngajar agama ya. Walaupun background saya ekonomi syariah tentunya ya. Tapi alhamdulillah ya pernah ngajar agama juga. Nah, mungkin itu ya. Kalau tinggal di daerah Ceger tadi ya, Ceger Cipayung. Tapi ada kemungkinan saya bulan-bulan Juni atau Juli pengen pindah ke Cipayung ya. Karena lebih dekat ya dari Citayam daripada Ceger ya. Apalagi sudah berkeluarga, sudah punya anak ya. 4 anaknya, 1 istrinya ya. Dan dibalik ya. Terus apalagi kayaknya cukup ya. Ukuran sendal, sepatu, baju nggak usah ya, celana nggak usah ya. Oke. Itu ya sedikit pengalaman ya, perkenalan dari saya. Tapi nggak saya tutup ya. Oke. Ini pertemuan pertama teman-teman ya. Pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama ini ya terkadang menjadi kesan pertama ya. Kalau kata itu kan kesan pertama ya, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Nah, pada pertemuan pertama ini saya ingin memberikan sedikit pengantar tentang pembiayaan mikro syariah ya. Nah, pembiayaan ini apa sih? Pembiayaan ini dia pemberian manfaat ya. Manfaat bisa berupa jasa, bisa berupa barang ya. Jadi pemberian manfaat ya bisa berupa jasa, bisa berupa barang ya. Dari seorang, bisa dari lembaga, bisa dari perorangan kepada antar lembaga bisa ya, antar perorangan juga bisa ya, memberikan manfaat. Yang mana nantinya ya manfaat ini akan dikelola ya. Nah, ini ada lagi satu lagi. Waalaikumsalam. Ya. Nah, manfaat ini ya dikelola ya, yang mana nanti manfaatnya ini dia ketika menghasilkan sesuatu ya, dia akan di share ya, pembiayaan. Ini pembiayaan namanya ya. Nah, lalu mikro ya.
Nah, mikro ini maksudnya apa nih? Kalau dibilang kan ada istilahnya itu menengah ya, mikro ya. Nah, ini mikro ini artinya sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, nanti ada kategorinya. Kalau dulu itu mikro itu 50 juta ya. Apa namanya? Kalau dulu itu kalau ada suatu usaha ya, dia hanya menggunakan dananya itu antara 50 ya, dan bahkan kalau aset, jadi ada dana cash, ada asetnya. Aset itu kalau nggak salah tidak melampaui 200 juta ya, itu dikategorikan mikro ya, dikategorikan mikro. Tapi kalau sekarang kayak udah dinaikin, mikro itu bisa 2M ya, kalau sekarang tuh udah dinaikin. Nah, jadi sekarang ini yang mikro ini banyak ya. Kenapa? Karena dari sisi undang-undangnya sudah ditinggikan ya. Nah, mikro ya. Nah, sejarah mikro ini juga sebenarnya kita dari tahun 98 dulu ya. Mungkin teman-teman udah ada yang lahir belum tahun 98? Ada nggak langsung? Ya. Nah, tahun 98 ya, itu kita tahu sendiri ya, terjadi krisis moneter yang sangat hebat. Pada saat itu kita sadar banget gitu ya. Kurs dolar ya, Allahumma sholli ya, ya. Nah, kurs dolar ya, dari $1 itu 2.000 ya waktu itu ya, naik ya, melonjak sampai ke level hampir nyentuh 16.000 ya. Kalau sekarang kita nggak tahu nih ya berapa ya sekarang. Ya. Nah, sehingga apa? Itu lembaga-lembaga keuangan yang makro ya, termasuk usaha-usaha bisnis yang makro, mereka kolaps ya, mereka bangkrut. Nah, mereka hancur tuh. Kenapa? Karena begitu mereka ingin membayar utang mereka ya, mereka nggak bisa bayar utang. Kenapa? Karena dolarnya melonjak ya. Karena transaksi mereka menggunakan dolar. Nah, melonjak sampai berkali-kali lipat, sehingga begitu mereka mau bayar utang, mereka ternyata nggak cukup uangnya ya. Mereka nggak ada dananya ya. Yang untung adalah yang punya uang dolar itu ya, yang punya uang atau uang transaksi dolar ya. Mereka yang diuntungkan ya. Tapi yang tadinya uangnya rupiah ya, ingin diberikan dolar pada saat itu untuk membayar utang, mereka nggak bisa ya. Hancurlah yang makro. Ternyata di balik itu ada usaha-usaha kecil yang tidak pakai pinjaman dana bank. Siapa tuh? Ya, ini yang mikro ini ya, yang namanya warteg ya, yang namanya pedagang asongan ya. Kan mereka nggak pakai pinjaman ya kan, mereka nggak minjem ke bank. Nah, justru mereka malah tetap jalan ya. Nah, dari situlah mulai diperhatikan mikro ya. Nah, sampai sekarang nih ya, tentang mikro, tentang entrepreneur ya. Nah, sebenarnya jadi sumber masalahnya itu adalah yaitu bank-bank konvensional yang ribawi itu ya, yang menjadi permasalahan ya. Kenapa? Karena transaksinya itu tidak jelas ya, berapa nilainya ya. Karena kan kalau teman-teman udah belajar ini belum, mikroekonomi syariah ya. Nah, sebenarnya udah. Ada mikro, ada makro ya. Ya. Apa Stanto makro? Oh iya. Nah, sebenarnya ini berkelanjutan ya, mata kuliah ini berkelanjutan. Jadi ketika masuk ke mata kuliah kelebihan mikro ini, kita juga harus tahu juga tentang mikroekonomi syariah ya, tentang jenis-jenis transaksinya ya, tentang sifat-sifat transaksinya itu ya. Nah, itu mikro ya. Jadi mikro itu sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena memang mereka awalnya tidak diperhatikan ya. Nah, itulah salah satu kadang saya suka berpikiran gini ya.
ini di luar konteks ya. Terkadang ada enaknya juga ya kalau kita di bagian yang tidak diperhatikan. Kenapa? Kita tuh cenderung aman ya. Cenderung aman ya. Nah, ini agak-agak out of the context mata kuliah ya. Contohnya gini ya, kalau kita belajar sedikit Sirah Nabawiyah ya. Mekah itu kan lembah ya. Mekah itu lembah ya. Jazirah Arab itu, Mekah itu lembah ya kan. Nah, dulu ya, kenapa Romawi dan Persia tidak ada satu negara pun yang ingin menjajah Mekah? Beda dengan Syam Palestina ya. Palestina itu dari dulu memang pernah dijajah oleh Romawi ya. Karena memang ternyata daerahnya strategis ya. Daerahnya itu strategis tuh ya. Tapi Mekah ini dia karena lembah ya, sehingga melihat tidak ada potensi gitu loh ya. Ya paling itu cuma buat ini aja pusat peribadatan aja gitu. Kalau dari sisi perekonomian yang kira-kira dari sisi strategis tidak strategis gitu ya. Nah justru jadi aman ya. Justru jadi aman dulunya ya. Tapi kalau sekarang walau alam ya. Sekarang kan soalnya udah ada di Mekah itu kan, bahkan MBS itu dia udah mau bikin itu ya pusat semacam kayak pariwisata gitu ya, untuk bisa menggantikan Dubai ya. Nah kalau sekarang, kalau dulu gitu, maksudnya gini, terkadang sesuatu yang tidak diperhatikan tuh malah jadi aman. Jadi ada keunggulannya lah gitu ya. Nah sama nih mikro ini ya. Usaha-usaha mikro ini awalnya nggak diperhatikan sama pemerintah ya, jalan sendiri aja. Tapi begitu ternyata yang makro-makronya ini hancur lebur, barulah ketika itu pemerintah melihat, loh ini kok masih ada yang jalan nih ya. Oh ternyata mereka tidak menggunakan dana-dana pinjaman dari bank ya. Nah sehingga pada saat itulah baru digenjot ya mikro ya. Sampai ada KUR itu ya, kredit usaha rakyat ya. Awalnya nggak ada tuh sebelum tahun 98 tuh nggak ada itu ya produk-produk yang seperti itu ya, jarang lah. Sekarang aja kan banyak kan, setiap bank tuh ada KUR-nya ya. Ada yang KUR syariah ya, ada yang KUR konvensional ya. Nah, awalnya tidak segencar sekarang lah ya. Padahal ya sejarahnya itu begitu ya, karena hancurnya ekonomi itu ya karena ulah mereka juga gitu kan. Tapi justru mereka sekarang malah ngerambah ke mikro ya. Nah, yang berikan pembiayaan mikro ini banyak sekarang ya teman-teman ya. Dulu kan kita kalau bicara mikro itu selalu identik dengan BMT atau koperasi syariah ya, Baitul Mal wa Tamwil. Walaupun sebenarnya sih BMT sama koperasi syariah itu sebenarnya beda ya. Kalau BMT itu kan dulu zaman Rasulullah itu dan para sahabat ya, BMT itu dia bukan lembaga bisnis, dia itu lembaga sosial. Jadi tempat ngumpulnya dana-dana sosial, zakat, infak, sedekah, lalu sedekah-sedekah yang lain ya, pendapatan public finance ya, yang Islam itu masuk ke Baitul Mal itu ya. Sehingga ketika ada yang membutuhkan, maka Baitul Mal itu akan memberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Kayak kisahnya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, itu waktu beliau sedang keliling ya, menemukan ada seorang ibu ya yang menangis ya, anaknya yang menangis ya. Ternyata si ibu itu lagi ngapain? Lagi masak batu ya, masak batu pakai air. Nah si anaknya ini nangis kelaparan ternyata ya. Nah begitu si anaknya ini nangis, ibunya menenangkan, tenang nak, ibu lagi masak, belum mateng ya. Sampai berkali-kali, akhirnya begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ya, menemui si ibu itu, dan beliau pun kaget, ternyata si ibu ini dia masak batu ya. Rasanya nggak matang-matang ya, batu ya, batu direbus ya. Nah si ibu itu sebenarnya dia sembari mengumpat khalifah tuh ya, ini khalifah nggak beres ini, rakyat nggak diperhatiin nih, awas aja nanti kalau hari kiamat saya tuntut tuh ya. Nah begitu dengar kayak gitu, Umar bin Khattab langsung ke Baitul Mal kan, langsung ngambil
gandum ya, langsung ngambil daging segala macem ya, dikasih ke ibu itu ya. Nah itu Baitul Mal, jadi bukan lembaga bisnis ya, memang benar-benar lembaga sosial ya. Nah kalau sekarang ini Baitul Mal yang sekarang ini dia lebih kepada ke lembaga koperasi sebenarnya, koperasi syariah ya. Nah lembaga koperasi syariah ini sekarang pun juga apa ya, banyak ya yang dibawahi dinaungi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah itu ya, dari Bank Umum Syariah, BPRS ya. Nah, sekarang tuh banyak ya. Kalau tidak salah tuh yang di Depok itu ada namanya Koperasi Syariah, ada namanya apa, KSPPS ya, Koperasi pinjam apa sih namanya tuh, ASPPS kalau nggak salah ya. Nah itu dia di bawah, kalau dulu dia di bawah Bank Mandiri Syariah dulu ya. Kalau sekarang berarti dia di bawah BSI ya. Madani apa ya, yang di Depok itu ya. Nah itu di bawah Bank Syariah dia ya. Kenapa sih mikro? Kenapa sih harus ada pembayaran mikro, ada lembaga keuangan mikronya? Nah, biar bisa menyentuh sebenarnya teman-teman ya, bisa menyentuh ke UMKM ini. Kenapa sama yang ini nggak tersentuh? Karena persyaratannya terlalu berat ya, terlalu banyak ya. Nah, laporan keuangan terutama nih ya. Nah, laporan keuangan ini kan membuktikan eksis atau tidak eksisnya usaha itu ya. Nah, orang pedagang kecil kan kadang-kadang kalau dagang itu dia nggak pernah ngitung modal awal berapa ya kan, terus hitungannya berapa. Yang dilihat adalah pagi-pagi dia buka laci ada 10.000 ya, sore-sore dia buka laci ada 200.000 ya kan. Udah tiap hari gitu aja tuh ya, nggak pernah dihitung ya. Kadang-kadang anaknya ambil duit jajan ya kan, nggak kehitung tuh ya. Nah dia mau ngajuin pembiayaan ke bank, ngajuin mau pinjaman ke bank, terus dia bilang saya udah usaha ini udah 10 tahun ya, saya udah 20 tahun. Nah terus kata orang banknya, ya udah mana buktinya? Gak ada. Gimana ya kan, nggak bisa kayak gitu kan. Nah jadi harus ada buktinya, salah satunya adalah laporan keuangan itu ya. Jadi yang membuat terganjal itu adalah ini, laporan keuangan. Banyak kan terkadang suka ada pelatihan-pelatihan ya, bikin laporan keuangan, karena itu penting ya, terutama buat lembaga-lembaga mikro ya. Nah buat lembaga-lembaga mikro ini memang terkadang meremehkan ya hal-hal seperti itu, tapi itu justru malah kadang-kadang malah menyelamatkan ya ketika terjadi krisis itu ya. Ketika krisis itu kemarin kan bunganya aja melonjak sampai berapa kali lipat itu ya. Nah beda mungkin ketika dia minjem, bahkan dia minjem ada lembaga-lembaga bank emok-emok itu ya, rentenir ya. Jadi dia malah lebih terbiasa ke situ gitu ya, bank keliling gitu ya. Nah ini malah terbiasa ke situ ya kan, bank keliling. Kenapa? Karena lebih mudah diakses ya, syaratannya nggak susah ya, persyaratannya gampang. Terus dia walaupun mungkin bunganya cukup lumayan tinggi ya dibandingkan dengan bank ya, tapi mudah didapat ya. Dan dia hitung-hitung, saya sanggup bayar nih ya, kalau sehari saya tuh biasa dagang segini, oh saya minjem sekian ya, bisa lah saya bayar ya. Nah dia akhirnya minjemnya ke sana kan, dan minjemnya ke bank keliling. Nah ini sebenarnya problem juga ya, problem. Nah ini sebenarnya bagaimana peran bank syariah nih ya. Nah makanya nih pembiayaan mikro syariah. Nah ini sebenarnya bagaimana peran dari bank syariah, peran dari bank syariah ya dalam menaungi umat Islam ya di Indonesia ini ya. Bank syariah yang di Indonesia ini dalam menaungi umat Islam nih ya. Jangan sampai ya sudah ada bank syariahnya ya, sudah ada yang syariahnya tapi belum ya. Nah makanya ada pembiayaan mikro syariah ini yang dinaungi oleh
koperasi syariah itu ya, koperasi mikro ya. Nah, agar bisa oh iya, kita belum absen ya. Oke, absen dulu ya. Jadi 3 jam 1. Ini saya yang kecil ya. Oke, udah saya buka ya, teman-teman. Ini absennya sudah saya buka. Oke, sembari absen ya, saya lanjutkan ya. Oke, jadi itulah ya fungsinya bank syariah, terutama dalam menaungi umat Islam ini ya, dalam hal keuangan ya, dalam hal hifzul mal ya. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, itu kan ada namanya maqasid syariah ya. Nah, maqasid syariah yang kelima itu namanya hifzul mal ya, yaitu melindungi harta. Nah, bagaimana nih umat Islam ini hartanya bisa terlindungi ya? Salah satunya adalah harus bisa lepas dari yang namanya riba ya, riba. Nah, riba ini sekarang luar biasa ya, apalagi di tengah-tengah kesulitan hidup kita ini ya, yang mana bahan kebutuhan pokok yang semakin naik ya, terus ada pinjaman-pinjaman yang memudahkan ya, di satu sisi penghasilan yang tidak besar ya. Nah, ini jadi sesuatu yang saling membutuhkan jadinya ya kan. Nah, ini berbahaya sebenarnya ya, berbahaya. Riba menjadi favorit akhirnya ya. Nah, bagaimana ini peran dari bank-bank syariah ya. Nah, jadi dalam pembiayaan mikro ini ya, seharusnya itu lebih kepada ke sosial ya teman-teman ya. Lebih ke sosial. Kalau menurut pendapat saya pribadi sih sebenarnya lebih ke sosial. Ketika memang dia benar-benar membutuhkannya itu untuk kebutuhan sehari-hari dia nggak cukup ya. Nah, seharusnya di sini salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah. Dia punya namanya Badan Amil Zakat, lembaga amil zakat ya. Nah, dia punya itu ya, lembaga amil zakat. Nah, seharusnya dia bisa menaungi itu ya, umat Islam ini. Ada lembaga-lembaga amil zakatnya. Jadi ya dilihat keperluannya. Misalkan keperluannya ini memang benar-benar buat kebutuhan sehari-hari, buat makan ya, kebutuhan konsumsi. Bukan buat kemewahan ya. Misalkan buat beli kendaraan, buat beli elektronik ya,
ya itu janganlah ya. Nah tapi kalau memang itu buat kebutuhan sehari-hari ya, seperti buat makan dan sebagainya ya, buat berobat ya. Nah seharusnya ini lembaga-lembaga amil zakat ini yang di bawah ya dinaungi oleh bank-bank syariah itu dia memberikan itu ya, memberikan itu. Dan biasanya kalau kita ngajuin dapat kok ya. Kalau kemarin saya ini ngajuin ke salah satu, malah bukan bank ya, ini punya BUMN ya, Majelis Taklim Telkom ya. Nah itu dapat tuh biasanya kalau lagi acara-acara menjelang Ramadan gini ya. Nah dapat buat apa? Buat santunan ya, orang-orang yang membutuhkan ya. Nah itu jadi solusinya tuh di sana gitu ya. Karena kalau memang itu kebutuhan yang konsumtif buat makan ya sehari-hari atau buat kesehatan, itu kan dia kemungkinan balik dananya itu kan nggak tahu kapan ya kan. Kalau saya yang kayak gitu sifatnya seperti itu relain aja gitu, itu udah masuk kategori 8 asnaf gitu ya. Yang apa namanya direlakan aja gitu ya, jangan diproduktifkan gitu kan. Nah terkadang saya juga suka heran ketika ada yang bilang zakat produktif ya, zakat produktif gitu kan, padahal asnafnya jelas ya, asnafnya itu 8 asnaf ya. Nah ini kadang-kadang mohon maaf ini ya, pengelola zakat ini ya, yang terkadang suka berinovasi tapi nggak tahu hukum ya. Nah nggak tahu hukum, padahal yang memberikan ya, yang memberikannya itu sudah rela, itu uang zakatnya nggak akan dikembalikan ke dia ya kan. Nah seharusnya si pengelola ini ya sudah, dia juga harusnya lebih rela dong, bukan uang dia ya kan. Nah kenapa juga dia jadi pengen ngelola biar uangnya balik lagi kepada yang memberikan ya kan. Nah seharusnya kan kalau memang dia sudah dikasih apa namanya rela ya kan, dari si muzaki kan dia udah rela ya kan. Muzaki yang memberikan zakat itu kan sudah merelakan. Ya nggak mungkin si muzaki itu besok datang lagi nanyain uang zakatnya kan, enggak kan. Nah ini si pengelolanya kadang-kadang dia nggak ngerti hukum ya. Nah mikro itu kalau menurut saya lebih kepada ke sosial ya teman-teman ya, karena hadis-hadisnya banyak ya. Hadis-hadisnya itu menyatakan apa ya, tentang pemberian pinjaman. Kalau ada orang yang sudah minjem 2 kali ya, itu yang ketiga kalinya itu harus diikhlaskan kalau saya. Tapi dia tuh minjemnya memang benar-benar butuh ya, butuh maksudnya itu buat makan ya, bukan buat beli apa Lamborghini, bukan. Minjem itu mau beli Lamborghini nih ya. Nah, ya. Tapi kalau zaman para sahabat dulu ada kisahnya tuh ya. Nah ini nggak apa-apa ya, agak-agak apa namanya. Ini kisahnya ini ada sahabat minjem duit buat infak ya, itu lain ini levelnya udah beda ya. Nah itu dulu itu ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, minjem uang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Nilainya berapa? Kalau dirupiahkan tahun berapa ya? Sekitar beberapa tahun yang lalu ini juga ya. Itu sekitar 8 miliar ya. Minjem uang sama sahabatnya 8 miliar. Ternyata buat apa? Buat infak ya. Jadi ada kisahnya tuh, Umar bin Khattab ketemu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, minjem uang ya, Utsman langsung memberikan. Besoknya Utsman bin Affan menanyakan ya, ini luar biasa ya. Jadi kalau misalkan nih kita nih ke teman kita nih ya, minjem uang dong berapa, yang masuk gede-gede deh, misalkan 80.000 gitu ya, pasti tanya kan buat apaan sih kan? Nah itu udah tanya macam-macam tuh, itu belum dikasih tuh ya, tapi udah ditanya macam-macam ya. Oh buat apa sih ya. Nah ini enggak, ini sahabat Rasulullah itu begitu sahabatnya minjem uang, ketika dia punya uang ya, dia memang orang kaya ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu orang kaya dan memang orang dermawan ya, nggak pakai tanya-tanya, langsung dikasih 8M ya kalau rupiahnya ya. Nah besoknya baru nanya ya, nah baru ditanyakan buat apa kemarin minjem gitu sama kita ya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menceritakan, jadi saya punya kebiasaan ya, kebiasaan saya itu suka berinfak, kalau dirupiahkan di Indonesia itu 8 miliar gitu ya. Nah dan kemarin itu waktunya jatuh tempo kata Umar ya.
Sehingga saya jadi dari hasil usaha dagangan saya itu belum turun ya, belum belum ada yang menghasilkan, sehingga saya minjem dulu ke Utsman. Nah, mendengar penjelasan dari sahabatnya seperti itu, jawaban Utsman bin Affan apa? Ya sudah, kalau memang itu buat diinfakkan, saya relain, nggak usah dibayar ya. Nah itu ya, kayak kisah di negeri dongeng ya. Nah kalau sekarang walau alam ya. Nah itulah mikro ya, itu bukan mikro lagi tuh ya, itu yang makro aja udah sosial ya. Zaman para sahabat tuh yang makro aja udah sosial. Nah sekarang yang mikro aja mau dikomersilin ya kan. Nah padahal ini mikro ya. Nah seharusnya yang mikro ini lebih sosial daripada yang makro. Nah, jadi kadang ya lagi-lagi baliknya kemana? Ke faktor keimanan ya. Memang imannya beda jauh ya. Zaman para sahabat dengan zaman sekarang kan. Hadisnya itu sebaik-baiknya zamanku adalah zamanku, lalu zaman para sahabat, lalu zaman para tabiin, zaman para tabiut tabiin ya. Nah itulah ya. Ya terasa dari sisi ekonominya juga seperti itu gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, pembiayaan mikro syariah itu. Jadi memang pembiayaan yang mana nilainya ya, nilainya itu ada yang merasa dicari, ada yang merasa dicari, itu ada yang nungguin, ada yang nungguin tuh di depan. Ada yang minta jatah aja. Oke. Jadi pembiayaan yang memang nilainya itu tidak besar ya. Mikro itu nilainya tidak besar. Nilainya itu kalau dulu itu aset dari si pelaku usahanya itu maksimal 200 juta ya. Maksimal 200 juta. Lalu diberikan pembiayaan secara syariah. Nah, secara syariah itu dia secara sesuai dengan hukum syariah, yaitu dengan transaksi-transaksi akad-akad yang sesuai dengan syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna ya. Nah, itu akad-akad yang sesuai dengan syariah. Dan dia tidak ada transaksi-transaksi yang tidak mengandung keharaman ya. Nah, keharaman ini mungkin teman-teman udah belajar di fikih muamalah ya. Fikih muamalah tuh tentang haram secara zatnya, haram secara transaksinya, lalu bagaimana sifat transaksinya itu ya, zat selain zat, lalu sifat transaksinya ya. Nah itu semua sudah menjadi satu paket ya. Boleh nggak misalkan saya punya usaha mikro pak, saya punya peternakan babi, pakai bagi hasil deh? Nggak boleh ya. Karena yang dikelola itu adalah barang haram. Nah, ini untungnya gede loh pak. Atau mungkin khamr ya, minuman keras ya, bukan batu es ya. Nah, saya punya usaha ini khamr nih kan. Ya udah, tebang syariah nggak boleh ya, karena dia tidak halal ya secara zatnya. Nah, kalau secara zatnya saja sudah haram ya, maka ya nggak akan bisa itu ya jadi halal, nggak akan bisa. Nah, karena yang halal itu ya tidak akan bisa yang haram nggak akan bisa diubah jadi halal ya. Jadi seperti itu ya. Jadi syariah itu ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ya. Jadi pembiayaan mikro syariah ini itu pembiayaan yang sifatnya sedikit ya, kecil ya. Tapi dikelola sesuai dengan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ya, mikro ya. Jadi dulunya ya banyak kita ambil pelajaran sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan yang pernah ada, yang terjadi ya, itu kita bisa ngambil banyak pelajaran lah ya. Nah kayak mikro ini kan dulunya nggak diperhatikan sama pemerintah, tapi justru karena bertahan ya akhirnya jadi jor-joran ya kan. Dan bahkan level mikro pun dinaikkan ya. Nah level mikro ini dinaikkan nih. Dulu sampai 200 juta asetnya ya.
Nah, apa sih yang menjadi keistimewaannya? Yang pasti dari sisi pengajuan dananya, ya. Dari sisi pengajuan dananya lebih dipermudah, ya. Syarat-syaratnya itu lebih dikit, ya, dibandingkan dengan yang makro. Kalau yang makro kan apa? Terutama masalah laporan keuangan. Laporan keuangannya harus auditable, harus sudah teraudit oleh lembaga auditor terpercaya, ya. Nah, itu kan kalau lembaga mikro ya jangankan buat bayar lembaga auditor, ya, dia buat bertahan aja udah syukur gitu, ya. Dia bisa bertahan di situ, eksis jualan aja udah syukur, ya kan. Mau bayar lembaga auditor, ya dijeblok usahanya langsung, ya. Usaha dia bertahun-tahun cuma buat bayar satu orang auditor, ya kan. Nah, itulah yang menjadi kekurangan dari mikro, ya. Dan itu seharusnya dipermudah, ya. Aksesnya kemudahannya, ya, itu harusnya bisa dipermudah, ya, oleh pemerintah, oleh bank-bank syariah, ya, dan juga memberikan edukasi gitu, ya, teman-teman, ya. Oke, absennya udah belum? Wah, ini saya malah nggak pernah. Oke, saya lanjutkan dikit lagi, ya. Ini waktunya juga. Nah, jadi pembiayaan mikro syariah itu, ya, dia memang tidak lepas dari komersialisasi juga sebenarnya, ya. Karena melihat potensi dari usaha mikro ini, ya, walaupun kecil-kecil tapi banyak, gitu, ya. Kecil-kecil tapi banyak. Nah, ini merupakan satu potensi yang bisa membangkitkan ekonomi secara global juga sih. Secara, ya, minimal negara lah, ya. Minimal satu negara. Nah, kita bisa lihat contohnya Cina, ya. Cina itu luar biasa, ya. Dia usaha-usaha mikronya, ya, itu bisa bikin pipa migas, ya. Usaha-usaha mikronya, ya. Ya, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tapi setidaknya, ya, itu pemerintahnya, ya, mendukung, gitu, ya. Pemerintahnya itu mendukung. Ya, usaha-usaha level mikronya itu dia udah bisa globalisasi. Jangankan Cina, ya, Filipina juga, ya. Itu petani-petaninya, ya, saya pernah diceritakan sama dosen saya waktu itu, ya. Kalau salah Filipina, ya. Jadi petaninya itu kalau dia jualan, ya, itu nggak hanya di dalam negerinya, dia sampai langsung ekspor. Jadi dari hasil panen, ya, itu dia langsung kirim tuh di packaging, ya, lalu langsung kirim ke mancanegara, ya. Jadi rantai ininya tuh nggak panjang, ya, rantai penjualan itu nggak panjang, ya. Kalau kita kan panjang, ya. Nah, ini yang menjadikan kualitas barangnya jadi kurang bagus, harganya mahal, ya. Kalau kita kan dari petani ke tengkulak, dan dari tengkulak masuk ke mana nih? Ke, ya, ke TU, ini pasar induk, ya. Nah, masuk pasar induk, lalu masuk ke distributor, kan? Distributor masuk ke mana? Agen, lalu pengecer, kan? Nah, itu bayangin tuh berapa tuh? Ada berapa tempat tuh? 4, ya? 4 sampai 5 lah, ya. 4 sampai 5. Taruhlah maksimal atau minimal deh. Minimal 1 minggu aja tuh. Itu udah 1 bulan, ya. Itu kita nggak bisa bayangin. Barangnya itu, ya, kalau buah diendepin 1 bulan, itu udah kayak gimana itu, ya? Benyek, ya kan? Ya, akhirnya apa? Buat mengantisipasi itu, dia metiknya pada saat belum matang, ya. Metiknya pada saat masih mengkel. Jadi matang di jalan, ya. Matang di jalan. Masih mending juga matang di jalan, kadang-kadang disuntik, ya kan? Kan kita sering nemuin tuh buah mangga, pepaya, ya. Itu kadang-kadang itu ujungnya itu kayak udah agak-agak benyek gitu, ya. Iya, agak-agak lembek-lembek gitu kan. Nah, itu suntikan tuh, ya.
suntikan tuh, hati-hati yang suka kayak gitu tuh ya. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Ya karena tadi itu ya, rantai penjualannya terlalu panjang ya. Nah, yang mikro itu kadang-kadang ya, kasihan itu mereka itu belum bisa mengakses juga ya ke langsung ke pembeli ya. Kadang ini ada pihak-pihak ya, petani ini suka dicegat ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, untuk bisa menjual barang mereka langsung kepada konsumen ya. Nah, bagus-bagus ya kalau petaninya itu pinter, dia langsung ke pasar sendiri. Nah, itu bagus tuh ya. Biasanya kalau di daerah-daerah ya, makanya kan kalau di daerah-daerah itu kan barangnya bagus-bagus kan, kalau kayak buah-buahan, sayur-sayuran ya kan. Biasanya tuh kalau di perkampungan tuh justru bagus kan. Nah, kenapa? Karena mereka langsung dari pohonnya ya. Justru kalau yang di daerah Jakarta, ibu kota ya, itu kadang-kadang udah banyak suntikan lah apalah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena rantainya terlalu panjang ya. Nah, sehingga apa? Ya kualitasnya udah jelek ya, harga barangnya mahal ya. Nah, itulah ya fenomena tentang mikro ya, yang menjadi permasalahan pembiayaan usaha-usaha mikro gitu ya. Mereka terkadang terhalang oleh kebijakan ya, oleh kemampuan mereka sendiri, skill mereka sendiri ya. Mereka juga terkadang sudah merasa nyaman dengan apa yang ada gitu ya. Mereka merasa udah enak lah kayak gini, nggak usah macam-macam lagi gitu ya. Sifat ikhlasnya tinggi gitu ya, qanaahnya tinggi ya. Oke, teman-teman ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini udah di ini ya. Oke, absen saya bawa ya. Kita tutup saja kalau tidak ada dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.